Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kota Jambi. Di Jambi, ada beberapa tempat yang menjadi ikon kebanggaan Provinsi Jambi. Salah satunya adalah Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah dari Sungai Batanghari? Yuk kita simak videonya, jangan di-skip ya. Sungai Batanghari merupakan salah satu ikon Provinsi Jambi yang tak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sungai terpanjang di Pulau Sumatera ini konon menyimpan harta karun dari masa lampau yang tersimpan di dasar sungai. Jambi menawarkan berjuta tempat wisata menarik yang bisa menjadi alternatif untuk berlibur serta menikmati akhir pekan. Berbagai pesona alam dengan karakteristik serta keindahan yang berbeda bisa dijumpai pada provinsi ini. Namun, berkunjung ke Jambi tak lengkap rasanya jika tak menyempatkan diri berwisata di Sungai Batanghari, yang seolah telah menjadi ikon dari Provinsi Jambi. Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya, sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun, lebih dari 70% daerah aliran sungai ini berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara. Untuk menemukan Sungai Batanghari sangatlah mudah, karena sungai ini hampir mengaliri setiap kabupaten yang ada di Jambi. Setidaknya, sungai ini mengalir dan melintasi beberapa kabupaten di Jambi seperti Batanghari, Bungo, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi, sebelum bermuara ke Selat Malaka di daerah Muara Sabak. Tak hanya berperan vital dalam kehidupan masyarakat sekitar Jambi dan Sumatera Barat, Sungai Batanghari juga memiliki andil besar dalam perkembangan kerajaan Melayu yang pernah berjaya di masanya. Dalam sejarah, terdapat beberapa kerajaan di Sumatera seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Dharmasaraya, yang menjadikan sungai ini sebagai pusat jalur perdagangan penting. Gunung Rasan merupakan gunung yang menjadi sumber mata air, sekaligus hulu dari Sungai Batanghari. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 2.585 meter di atas permukaan laut dan terletak pada Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saking panjang dan luasnya jangka daerah yang dialiri, sungai ini juga melintasi Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit 12. Sungai Batanghari dipercaya merupakan lumbung harta karun dari abad ke-7 Masehi hingga masa Perang Dunia. Konon, masih banyak benda-benda bersejarah yang tersimpan pada dasar sungai terpanjang di Sumatera ini. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala setempat mengatakan di sungai ini sedikitnya terdapat 100 titik harta karun yang merupakan peninggalan dari kebudayaan Melayu Jambi hingga Cina. Lalu, bagaimana peran Sungai Batanghari terhadap perekonomian masyarakat sekitar? Wilayah Jambi terletak pada cekungan sungai yang memiliki banyak anak sungai yang mengalir di sekitarnya. Sungai Batanghari berhulu di pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Selat Berhala. Sungai Batanghari memiliki fungsi yang vital dalam hubungan penyaluran hasil dagang dari Jambi ke Selat Malaka. Hal ini telah mendatangkan keuntungan bagi penduduk lokal.
Komoditi hasil hutan seperti damar, jelutung, rotan, jernang, dan kayu dihimpun dan dikirimkan melalui Sungai Batanghari ke pasar-pasar di luar Jambi, terutama Singapura. Selain sebagai jalur yang menyalurkan hasil hutan, dari hulu ke hilir, Sungai Batanghari juga memiliki fungsi sebagai jalur transportasi bagi penduduk Jambi yang menghubungkan antara kawasan hilir Jambi ke bagian hulu yang berada di pedalaman Jambi. Peran Sungai Batanghari menjadi roda penggerak perekonomian Jambi sejak masa Kesultanan yang menyalurkan hasil komoditi lokal menuju ke Singapura dan menjadi jalur transportasi yang menghubungkan antara hulu dan hilir dan juga sebaliknya. Setelah masuknya Belanda ke Jambi, Sungai Batanghari memiliki fungsi dalam menyalurkan hasil karet yang ada di kawasan hulu ke hilir. Sehingga perdagangan yang ada di Jambi tidak bisa lepas dari keberadaan Sungai Batanghari. Beragam hasil hutan maupun hasil kebun warga Jambi yang disalurkan dan diperdagangkan melalui jalur Sungai Batanghari. Walaupun tanah di Jambi tidak benar-benar subur, pertanian merupakan mata pencaharian terpenting kedua setelah perikanan. Di dataran rendah, padi ditanam di ladang yang dibuka dengan membabat dan membakar hutan. Sedangkan daerah yang lebih subur seperti pada daerah Tembesi dan Tebo, penanaman padi dilakukan di sawah. Hasil produksi padi yang berlimpah terkadang dikirim ke dataran rendah. Seperti halnya daerah-daerah Melayu, perdagangan mendatangkan kemakmuran. Hasil hutan menjadi sebuah komoditi yang sangat berharga, seperti kayu dan getah. Selain itu, warga Jambi juga melakukan perburuan terhadap hewan. Hasil dari hewan buruan seperti rusa yang diambil tanduknya, gajah diambil gadingnya, lebah diambil sarangnya, dan badak diambil culanya. Hasil hutan ini dihimpun dan diangkat melalui Sungai Batanghari ke pasar-pasar di luar Jambi seperti Singapura. Komoditas yang dihasilkan tersebut kemudian ditukarkan dengan barang-barang seperti katun, tembikar, garam, dan perkakas dari besi. Secara geografis, Jambi dibagi menjadi kawasan ulu dan ilir. Dataran tinggi dianggap berawal dari Muara Tembesi. Sangat penting dari segi perekonomian bagi dataran rendah. Hal ini karena kawasan dataran tinggi sebagai pemasok barang-barang ekspor, terutama hasil hutan, lada, emas, dan tenaga kerja. Hubungan yang terjadi antara hulu dan hilir dihubungkan melalui jalur sungai yang menghubungkan antara wilayah yang berada di pedalaman menuju ke bagian pesisir. Perdagangan yang terjadi di Jambi tidak terlepas dari keberadaan jalur sungai yang menghubungkan antar wilayah, sehingga hasil-hasil hutan maupun hasil kebun warga Jambi dapat disalurkan. Keberadaan Sungai Batanghari yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi penyaluran komoditas lokal dan juga sebagai jalur transportasi yang menghubungkan setiap wilayah yang ada di Jambi. Sehingga hubungan antara wilayah pedalaman dan pesisir dapat terlihat melalui perdagangan yang terjadi di sepanjang kawasan Sungai Batanghari. Sungai Batanghari menyimpan potensi wisata besar yang jika dikelola dengan baik mampu menjadi magnet bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Kini, pemerintah setempat tengah gencar-gencarnya mempromosikan sungai ini sebagai tujuan wisata dan menjadikannya ikon Provinsi Jambi.